yang dikomandani Dr. Surya telah berinisiatif untuk mengadakan acara semacam ini sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Satgas COVID-19 Undiksa. Jadi mensosialisasikan barangkali hal-hal yang masih simpang siur ya di masyarakat kita tentang kasus yang sekarang ini terjadi. Samping itu, mudah-mudahan dengan forum ini kita akan mendapat tambahan wawasan untuk lalu kita bisa share kepada masyarakat sehingga kita bisa paling tidak meminimalkan potensi polemik di tengah masyarakat terkait dengan kondisi COVID-19 saat ini. Sehingga sangat menarik topik ini karena dampaknya ternyata menyentuh semua aspek gitu. Nah, oleh sebab itu acara-acara semacam ini tentu harus diapresiasi dan barangkali harus dilakukan lebih intens sehingga masyarakat itu bisa tercerahkan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dan mengikuti permohonan panitia ya. Ini sepertinya ya kita geladi dan kalau bisa saya pernah mengikuti beberapa webinar, barangkali Beli Arya juga sering kali ikut webinar Dr. Surya. Itu mungkin bisa diawali dengan ada lagu kebangsaan atau apa begitu ya. Untuk kita jangan lupa gitu bahwa walaupun medianya jagat maya, tetapi ya kita harus tetap ingat ada nasionalisme di situ supaya kita memiliki empati dan solidaritas ya. Jadi saya kira lagunya barangkali tidak hanya lagu Indonesia Raya, bisa lagu-lagu nasional atau kebangsaan yang lain. Seperti lagu Indonesia Pusaka dan seterusnya misalnya mengawali kegiatan semacam ini. Di beberapa webinar pernah saya ikut ada tetap menyanyikan lagu itu. Sehingga barangkali itu bisa dijadikan inspirasi juga untuk kegiatan kita yang pertama. Nah itu saja barangkali sekali lagi selamat melakukan webinar dan acara ini saya buka secara resmi dan saya kembalikan kepada Dr. Bayu selaku moderator. Terima kasih juga kepada Dr. Ariel sekali lagi sudah berkenan bergabung. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Dr. Budiawan atas masukannya untuk kedepannya kita untuk mengadakan webinar mungkin ada masukan mengenai lagu-lagu kebangsaan mungkin bisa dimasukkan. Oke, untuk 2 jam ke depan, saya berikan kepada moderator Dr. Surya untuk memberikan, nanti presentasi nih, nanti dihubung lagi nih. Iya, kasih. Iya. 2 jam ke depan saya berikan waktu kepada Dr. Surya untuk menemani Dr. Arya. Ya. Sebelumnya mau terbaik, apa bisa mendengar suara saya? Oke, bisa Dok. Ya, mungkin untuk presentasi Dr. Arya kan ditujukan untuk acara webinar besok. Jadi sekarang kita hanya mencoba apakah bisa ditampilkan atau tidak, gitu. Bagaimana? Bisa terlihat presentasi Dr. Arya? Bisa. Supaya tidak dua kali, karena kemungkinan mahasiswa akan mengikuti supaya jadi peserta juga untuk besok. Dr. Arya sepertinya disconnect ini, Dr. Bayu. Masih ada, Dok. Mungkin bisa di running slide-nya, berjalan nggak dia, seperti apa model Ya, ini? coba ya. Dr. Arya Coba hanya mematikan webcam. Ya, kepada Dr. Arya kita persilahkan. Halo, Dr. Arya. PowerPoint-nya sudah terlihat, cuma belum di slideshow.
Apa betul, Dr. Bayu? Iya. Bisa tolong di slide show kan? Slide pertamanya, Dr. Arya. Halo? Mungkin masalah koneksi ya. Kalau tadi suara saya jelas ya? Nggih, kedengaran jelas, Jelas. Dr. Budiawan. Oh ya. Nggih, Dok, Dr. Arya. Ya, Nggih. Mohon dicoba dulu untuk di slideshow, Dok. Sudah terlihat kok slide-nya. slide-nya udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Bisa di slide show PowerPoint-nya, Dr. Arya? Ya, ini saya sedang gerakkan. Bisa kelihatan ya? Tapi belum full. Oke, sebentar. Di pojok Ya. kanan bawah. Ya, sudah. Ya. Oke. Sudah, Dok. Ulang ya. Ya. Oke, berarti mungkin tekniknya, instrumennya mungkin diperhatikan agar besok bisa lancar beli Dr. Arya nggih. Ya. Mungkin faktor ini saja tadi, apa namanya, koneksi ya, lambat. Ini sebetulnya sudah sejak tadi slide saya tempatkan di slide, di share slide, tapi baru muncul ini. Mungkin memang dia lama dia loadingnya. Kemungkinan karena koneksi ke Koneksinya ya. Nggih. Sudah jelas ya? Nggih, sudah jelas, Dokter. Ya. Oke, baik beli. Kita ini ngasih kuliah ya atau gladi bersih aja? Mungkin Gladi mantan, Dokter. Gladi aja ya. Ya, mohon izin ini karena ada mahasiswa, jadi saya ngasih sedikit teoritis mengenai penyakit COVID-19. Mohon izin, Dr. Arya. Oh ya, silakan deh. Hal yang bagus deh untuk minimal ada pemanasan dulu sebelum besok kita bahas lebih lengkap. Iya, betul sekali. Dr. Bayu, bagaimana? Apa bisa saya mulai? Ya, silakan, Dokter. Presenter kontrolnya masih di Dr. Arya. Oh ya, oke. Sebentar.
Selamat siang, Dr. Alit. Dr. Alit ada di attendees. Halo, gimana Ya. Dr. Bayu? Slide Mungkin saya ada Dr. sudah- Alit, Dok. Nggih. Ada Dr. Alit iki, Dok. Dr. Alit Nggih. di mana? Di attendees-nya, Dok. Saya nggak ketemu ya namanya ya. Ada Nilo Kade Alit Arsani, Dok. Oke, sebentar. Oh iya, karena harus manual. Oke, baik. Sudah ya? Baik. Apakah bisa saya mulai presentasi saya? Nggih, dipersilakan, Dok. Baik. Terima kasih. Terima kasih dan selamat siang. Saya ucapkan pada seluruh peserta gladi sekaligus dirangkai dengan kuliah umum mengenai COVID-19. Ya, yang pertama, saya ucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Swastiastu. Pada yang terhormat pimpinan FK Undiksa, Bapak Dr. Budiawan selaku WD3, Dr. Alit Arsani selaku WD2, Dr. Arya Nugraha selaku Ketua Satgas COVID-19 di Buleleng, Dr. para sejawat di tim siaga COVID-19, Dr. Hendra, Dr. Bayu, Dr. Intan, dan juga Dr. Adi Suputra. Perkenankan saya untuk memberikan sedikit sharing informasi mengenai penyakit COVID-19 kepada adik-adik mahasiswa kita. Tujuannya agar mereka memperoleh pemahaman secara yang benar, secara teoritis dari mengenai penyakit COVID-19 ini. Baik. Nah, untuk referensi yang saya gunakan ada dua, yaitu dari sumber website uptodate.com. Jadi uptodate.com ini sudah ini terkenal dengan artikel-artikelnya yang berdasarkan evidence yang terbaru. Ya, bisa dilihat untuk alamat untuk mengaksesnya. Dan kebetulan selama masa pandemi ini referensi mengenai coronavirus disease 2019 ini banyak yang diberikan akses secara gratis, termasuk view yang saya gunakan ini. Dan juga dari Journal of Advanced Research oleh Adnan Siren dan kawan-kawan. Baik, yang pertama, tentu kita sudah melihat di televisi, di berbagai media mengenai situasi kondisi pandemi virus corona. Ini data yang saya ambil 4 hari yang lalu. Saat ini sudah virus corona menjangkiti lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Ya. Dan juga sudah mengakibatkan ratusan ribu korban.
Mohon maaf, apakah slide saya bisa terlihat? Iya dokter, masih terlihat. Oke. Ya, di Indonesia sendiri data 3 Mei 2020 ada 11.000 kasus terkonfirmasi ya, dengan angka kematian sebesar 7,6% atau 845 korban jiwa, termasuk banyak diantaranya adalah kesehatan. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksud dengan COVID-19? Jadi untuk adik-adik mahasiswa, COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah penyakit virus corona baru tahun 2019. Ya. Mengapa 2019? Karena kasus pertama yang diketahui pertama kali muncul pada bulan Desember 2019, di mana ada sekelompok orang di warga kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina, mengalami gejala radang paru-paru ya. Ada batuk, demam, kemudian sesak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ditelusuri, ternyata yang menyebabkan adalah virus corona yang belum diketahui, belum dikenali sebelumnya. Jadi sama seperti penyakit AIDS misalnya, AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, penyebabnya adalah virus HIV ya. Di situ dulu pemahamannya supaya tahu bahwa COVID itu adalah nama penyakit, sedangkan virus yang menyebabkannya adalah virus SARS coronavirus 2 ya. Dan karena virus ini baru, juga nama resminya baru diumumkan oleh WHO pada bulan Februari tahun 2020. Nah, ini sedikit setelah diidentifikasi penyebabnya, virusnya, ditemukan bahwa virus corona ini sebenarnya strukturnya sama dengan virus corona yang sudah ada sebelumnya. Jadi virus corona itu banyak jenisnya dan juga menyebabkan penyakit yang lain, bisa menyebabkan penyakit pada umumnya penyakit flu ya. Dan juga pada wabah sebelumnya yaitu wabah SARS tahun 2003 dan wabah MERS 2013 ya. Ini juga sama disebabkan oleh virus corona. Namun secara genetik dia lebih dekat dengan virus SARS. Kemudian secara filogenetik diketahui bahwa struktur material genetiknya atau RNA-nya sangat mirip dengan virus corona yang ada di kelelawar, sehingga ditengarai bahwa sumber utamanya didapat dari kelelawar dan caranya berpindah ke manusia sampai sekarang belum diketahui. Dari update terakhir ditemukan ada 2 tipe, yaitu tipe L dan tipe S. Jadi virus corona ini yang baru berasal dari kelelawar, kemudian dia ditransfer ke manusia oleh karena ada kontak intens dengan manusia. Jadi kasus pertama itu ditemukan berhubungan dengan pasar hewan di kota Wuhan ya. Sehingga pada awalnya infeksinya berupa infeksi zoonosis. Kemudian terjadi setelah itu ada beberapa kasus yang tidak ada hubungan dengan pasar di Huanan, pasar seafood itu ya. Jadi ternyata virus ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, bagaimana cara penularannya pada manusia? Ini kita lihat video dari WHO dan dari NHK ya supaya lebih jelas. Jadi virus corona ini penularannya
pada manusia, yaitu melalui droplet atau percikan udara ya yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi pada saat dia berbicara, batuk atau bersin ya. Ya, umumnya droplet ini berukuran kurang lebih dari 5 mikrometer. Dia berukuran agak besar sehingga dia tidak mampu melayang-layang dalam waktu yang lama di udara ya. Dan ini juga ada video yang bagus dari NHK supaya adik-adik lebih jelas bahwa mungkin kalau adik-adik berpikir saat adik-adik coba berbicara mungkin seperti tidak kelihatan, tidak ada yang keluar saat kita berbicara ya dari mulut atau saluran nafas kita, tapi setelah diteliti menggunakan sinar laser dan nah bisa dilihat ya. Menggunakan sinar laser dan kamera beresolusi tinggi. Nah, ternyata saat kita berbicara pun ini ada partikel-partikel kecil yang keluar ya, mikrodroplet yang lebih besar yang membawa virus. Oke. Nah, orang yang terinfeksi oleh virus corona ini berbicara, batuk atau bersin, kemudian ada orang di dekatnya, jadi umumnya penularan dari secara kontak erat dengan jarak yang kurang dari 2 meter ya. Jadi partikel droplet akan dikeluarkan kemudian terhirup oleh orang di sekitarnya ya. Orang di sekitarnya kemudian menghirup partikel droplet ini sehingga virus masuk ke dalam saluran nafas. Dalam hidung ya, dia menempel pada dinding lapisan saluran nafas kemudian berikatan dengan reseptornya. Reseptor ini adalah seperti kalau kita analogikan seperti hubungan kunci ya, kunci dan gemboknya ya. Jadi virus corona yang baru ini ternyata punya kunci untuk masuk ke sel tubuh manusia ya. Nah, setelah dia masuk maka dia akan replikasi ya. Prosesnya mengeluarkan RNA-nya, kemudian dia seperti membajak mesin-mesin yang ada di dalam sel, kemudian RNA virus ini akan diperbanyak, ditambah jumlahnya, ya. Kemudian setelah itu RNA ini juga akan dibaca, decoding oleh ini ribosom dan akan memproduksi struktur yang dibutuhkan oleh virus untuk pembentukan virus baru ya. Jadi spike-nya, penonjolannya seperti itu, membran selnya ya. Kemudian setelah semua jadi, kemudian dirakit menjadi virus baru untuk setelah RNA ini dibungkus oleh membrannya, kapsulnya, baru dikeluarkan dan akhirnya menginfeksi untuk siap Nah, gejalanya ya, jadi tadi setelah virus masuk ke dalam tubuh, dia masuk ke dalam sel, bereplikasi, menginfeksi sel-sel di saluran nafas, terutama ya, saluran nafas bagian atas, dan kemudian dia bisa turun sampai ke bawah, ke paru-paru, ya, sehingga menimbulkan gejala. Hanya saja dari observasi kasus-kasus COVID-19 ditemukan paling banyak sebenarnya adalah pasien yang terinfeksi ini tidak bergejala, gejala ringan. Bisa hanya berupa batuk saja, pilek saja, atau nyeri tenggorokan. Ya, gejala berat yang sampai menyebabkan sesak nafas, ya, sekitar 14%.
yang kritis hanya 5% sampai memerlukan perawatan di ICU ataupun memerlukan alat bantu nafas. Angka kematian seluruh dunia juga lebih rendah dibandingkan wabah SARS dan MERS yang lalu ya, hanya sebesar 2,3%. Cuman yang jadi permasalahan adalah virus ini kecepatan untuk replikasi dan kemudian kemampuan dia untuk menginfeksi ya orang lain. Jadi pada pasien yang sudah terinfeksi ini dia bisa tanpa gejala tapi sudah bisa menularkan ke orang lain. Berbeda misalnya dengan influenza misalnya. Jadi orang yang terinfeksi virus influenza harus bergejala dulu untuk bisa menularkan, sedangkan pada COVID-19 ini orang yang kelihatan sehat sudah mampu menularkan ke orang lain sehingga sangat berbahaya apabila orang yang carrier kita sebut ya tanpa gejala ini berada di tempat tertutup dengan banyak orang. Nah, di sana bisa terjadi ledakan kasus. Ya, karena virus ini menyerang saluran nafas, maka gejala utamanya adalah gejala di pernafasan. Bisa kalau pernafasan atas, bisa pilek, nyeri tenggorokan, kemudian kalau sudah sampai ke paru-paru menyebabkan radang paru-paru dengan gejala demam tinggi, sesak nafas ya. Kemudian sampai bisa menyebabkan peradangan paru-paru dan juga kondisi peradangan yang meluas ya. Gejala demam yang paling sering ISPA ya, kemudian juga pada pemeriksaan ronsen ditemukan ada bercak-bercak di daerah pinggir paru itu ya, bercak-bercak berwarna putih halus. Jadi kita lihat. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pemeriksaan darah dan kimia juga ya, umumnya terjadi penurunan jumlah limfosit. Untuk jumlah sel darah putih sendiri bisa meningkat ataupun bisa menurun ya. Kalau sudah terjadi komplikasi bisa terjadi kegagalan banyak organ, fungsi liver, di hati, fungsi ginjal ya, dan juga bisa dideteksi melalui inflamatory penanda adanya inflamasi atau infeksi ya. Kemudian secara radiologis ini kita lihat yang dimaksud infiltrat ya, ada bercak di paru kiri bawah ini ditunjukkan oleh panah seperti halus ya, seperti kapas ya. Kita sebut dengan das ya, berbentuk ground glass ya, ground glass das bisa juga terjadi konsolidasi. Biasanya yang lebih sensitif adalah digunakan CT scan paru ya. Dari literatur disebutkan bahwa opasitas atau konsolidasi itu biasanya di perifer dan juga bilateral ya. Jadi di daerah tepi paru dan di kedua sisi. Fungsi pleura bisa tapi lebih jarang. Nah, bagaimana mendiagnosis seseorang sebagai COVID-19? Nah, ada mulai dari gejala ya, dari gejala yang sesuai dengan COVID-19, gejala flu-like ya, flu-like illness, demam, batuk, sesak nafas, ataupun pilek juga, atau ada gejala pneumonia, sesak nafas berat, ya, ditambah dengan ada riwayat risiko terpapar oleh virus. Misalnya, riwayat tinggal di daerah yang banyak kasus positif ya, apalagi sudah transmisi lokal, artinya penularan terjadi di daerah itu. Atau dia pernah kontak ya, kontak dengan pasien positif. Nah, ini pemerintah sudah membuat aplikasi namanya Peduli Lindungi ya. Saya harap adik-adik bisa mendownload aplikasi itu, karena dari aplikasi itu nanti bisa fungsinya adalah tracing kontak. Jadi kalau ada orang yang sudah mengisi aplikasi ini kemudian dia terkonfirmasi positif, maka riwayat kontaknya ya 2 hari sebelum mulai gejala itu sudah terekam di data server pusat. Jadi semua orang yang menginstal aplikasi ini akan menerima notifikasi kalau dia pernah berada dalam jarak yang dekat dengan pasien terkonfirmasi.
Oke, jadi untuk memastikan kalau sudah ada gejala, kemudian ada riwayat risiko exposure, maka untuk memastikan ada tidaknya virus, digunakan pemeriksaan PCR ya. PCR singkatan dari Polymerase Chain Reaction. PCR ini sebenarnya untuk deteksi DNA ya, karena virus ini menggunakan RNA, tidak memiliki DNA, maka harus dibalik pembacaan menjadi reverse transcription. Oke. Nah, sampelnya dari mana? Sampelnya didapat dari swab di nasofaring atau di orofaring ya, jadi di tenggorokan, bisa juga dari sampel dahak ya, mas spesimen yang berasal dari saluran pernafasan. Uji PCR ini dilakukan 2 kali ya selama waktu minimal 24 jam untuk menghindari false negatif ya. Namun sebagai alat diagnostik dia sensitivitasnya tergantung dari jenis mesin yang digunakan. Supaya Putus ya suaranya. Dokter Surya, mohon maaf, suaranya agak terputus. Halo, Dr. Bayu. Halo? Apa bisa kedengar suara saya? Halo? Ya, bisa, Dok. Ya, bisa. Iya, sudah, Dok. Oh ya, mohon maaf ada kendala jaringan ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di swab ya, jadi itu tadi cara pengambilan spesimen ya. Nah, ada juga pemeriksaan yang lain yaitu serologis. Serologis ini tidak mendeteksi virus, dia mendeteksi, tes serologis mendeteksi ada tidaknya antibodi terhadap virus ini ya. Jadi antibodi adalah molekul kekebalan yang diproduksi oleh sel kekebalan tubuh sebagai respon terhadap adanya infeksi, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk deteksi infeksi akut. Oleh karena antibodi ini memerlukan waktu, karena virus ini baru, sehingga proses pengenalannya ya dengan membentuk respon imun adaptif ya memerlukan waktu. Dan biasanya baru bisa dideteksi mulai hari ke-7. Ya, ada 2
imunoglobulin itu atau antibodi itu ada imunoglobulin M dan G. Sensitivitas, spesifitas bervariasi tergantung alat yang digunakan. Kelemahannya bisa ada yang bisa bereaksi silang dengan virus corona lain, misalnya penyebab flu biasa ya. Namun tes serologi ini bisa digunakan untuk melihat apakah orang itu memiliki kekebalan. Jadi apakah dalam darahnya sudah ada antibodi yang bisa menetralkan virus ini ya. Ada juga tes cepat antigen. Jadi ini mendeteksi protein virus ya. Sebenarnya secara teoritis lebih bagus, hanya saja belum divalidasi dan tidak direkomendasikan oleh WHO sampai saat ini. Kemudian tata laksananya bagaimana ya? Jadi kalau seorang dengan gejala itu 2 aja, kalau udah paruh ada situ. biasanya dia akan mencari memeriksakan dirinya ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, misalnya demam tinggi, batuk-batuk, sesak ya. Tapi kalau dia tidak bergejala, nah ini yang nggak repot. Harus makanya beberapa negara ada melakukan aktif tracing ya. Jadi seperti di Korea misalnya melakukan tes masif ya. Walaupun orang itu tidak bergejala, semua diambil swab-nya karena itu tadi mencegah penularan oleh orang yang asimptomatis, yang tanpa gejala ya. Sedangkan jika dia menunjukkan gejala yang berat, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan dan akan dievaluasi secara klinis, laboratoris, dan juga radiologis. Ya, pemeriksaan torak foto, CT scan ya. Kemudian juga diperiksa antibodi untuk virus-virus yang lain seperti hepatitis B, hepatitis C ataupun HIV ya. Kemudian terapi di rumah sakit yang pertama adalah terapinya suportif dan simptomatis. Ya, jika dia sesak, dia biasanya terjadi frekuensi nafas yang cepat ya, takikardi, nadi yang tinggi, kan diberikan oksigenasi ya. Kemudian apabila kadar oksigen dalam darah turun dengan di bawah 90% ya, di bawah 92% dilakukan intubasi ya atau support alat bantu nafas. Diberikan juga antibiotik untuk terapi infeksi bakteri ya, pneumonia, Streptococcus pneumoniae, kemudian profilaksis. Jika demam diberikan obat demam, tidak boleh menggunakan obat yang nebulizer karena akan menciptakan aerosol dan bisa menyebabkan virus tersebar ya. Kortikosteroid tidak direkomendasikan kecuali untuk terapi penyakit paru, pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit paru sebelumnya ya, penyakit paru kronis. Terapi spesifik umumnya masih sedang dalam uji klinik. Ada remdesivir yang ini cukup menjanjikan ya. Nah, kabarnya sedang diproduksi. Yang lain-lain seperti hidroksikloroquine juga sedang dalam penelitian. Hanya saja efek sampingnya dikatakan bisa merusak liver. Komplikasi bisa terjadi kegagalan nafas ya atau ARDS, stres pernafasan pada usia di atas 65 tahun dan juga pada pasien yang punya komplikasi penyakit penyerta seperti kencing manis ataupun hipertensi ya. Bisa terjadi gangguan pada jantung, aritmia, cardiac injury ya. Jadi gangguan pada jantung dan juga ada proses inflamasi yang hebat ya karena banyak sel-sel kita yang sudah terinfeksi oleh virus, banyak yang rusak, dilepaskan mediator peradangan ya, salah satunya sitokin. Sitokin ini efeknya ya berantai, jadi terjadi inflamasi yang menyeluruh. Badai sitokin dengan akibat kegagalan fungsi organ multiple ya. Pemulihan kalau gejala ringan biasanya 2 minggu saja, tapi kalau tergantung gejala, kalau gejalanya berat, kritis bisa sampai 3-6 minggu. Nah, pencegahan kan kita sudah sering mendengar ya dari televisi maupun media massa. Jadi kita sudah tahu cara penularannya.
melalui droplet pernafasan atau secara tidak langsung dari kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Jadi caranya ya dengan cara menjaga jarak ya minimal 2 meter, WHO 1 meter, CDC 6 kaki atau 1,8 meter. Jadi paling aman 2 meter ya. Jaga jarak, physical distancing dengan orang lain, kemudian juga social distancing, menghindari kerumunan ya, jangan berada di kerumunan apalagi di ruang yang tertutup. Juga apabila ada orang yang sakit flu, ya kalau adik-adik ada yang sakit flu gitu, ya harus jangan ini istirahat di rumah ya, jangan kemana-mana karena bisa jadi sumber penularan. Dan pola hidup bersih sehat, olahraga teratur, makan bergizi ya. Kalau misalnya terpaksa harus keluar harus pakai masker ya. Dan juga kita harus lindungi orang tua kita misalnya di atas 60 tahun ini adalah kelompok rentan mengalami gejala berat ya. Jadi kalau ada orang tua di rumah ya kita sebaiknya jaga jarak dan selalu sebelum misalnya kalau ingin berinteraksi pakailah masker, cuci tangan misalnya ya. Kemudian untuk pencegahan melalui vaksin adalah yang terbaik untuk jika ditemukan vaksin kemungkinan wabah ini bisa berakhir karena dengan vaksinasi massal seluruh masyarakat dunia menjadi kebal sehingga tidak lagi terjadi wabah ini ya, tapi vaksinnya masih sedang dalam uji klinik. Kita harapkan bersama supaya bisa selesai lebih cepat ya. Nah, kalau bagi yang adik-adik melakukan perjalanan keluar daerah atau kembali dari daerah yang banyak kasus, ya harus dengan kesadaran sendiri. Kalau misalnya tidak ada gejala, diam di rumah ya, stay home, karantina mandiri selama waktu tadi 14 hari ya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Dr. Bayu sebagai moderator. Ya, terima kasih Dr. Surya atas presentasinya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sini, mungkin adik-adik juga yang ada di sini, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Mungkin mumpung ada ahlinya juga di sini. Atau mungkin dari teman-teman sendiri yang Satgas COVID mungkin ada yang mau ditanyakan terkait COVID gitu mungkin? Pokoknya besok bertanya. Oh gitu. Ya, Dokter Alit, silakan kalau misalkan ada mau masukkan. Nanti kelihatan bodoh nanti besok kan pesertanya medis-medis nih. Bro Arya sama Dokter Surya, saya masih bingung OTG itu loh. Kedengeran ya Bayu, OTG? Dokter terdengar. Yeah. Mungkin siapa yang ini, saya bingung tentang OTG. Pertamanya karena bingung di grup Buci itu, baca komen-komen teman. Kok dibilang OTG itu dia positif, artinya swabnya positif, tapi dia tidak bergejala, gitu ya? Apa hanya dia kontak dekat saja dengan penderita, tapi dia tidak menunjukkan gejala? Apa bedanya dengan ODP? Ya, itu aja. Halo? Kok saya jadi jelek dokter. Belum unmute tadi saya. Oke. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Niki tadi ada pertanyaan juga dari Lilianza ya. Sempat ada yang nanya ya dari attendees. Pertanyaannya Mo sudah, Yu? Nggih, Dok. Sudah saya
rekam. Mm-mm. Ya, saya berikan kesempatan bagi dokter mau nanya kemana, Dokter Ari langsung? Boleh saling melengkapi Oke. lah kedua narasumber expert. Oke, kepada Dokter Arya mungkin kita satu-satu dulu ya biar nggak lupa dengan pertanyaannya. Kepada Dokter Ya. Arya saya persilahkan. Waduh, ini sinyal saya. Lupa di unmute kayaknya. Oh iya, Dokter Arya. Belum kedengeran Dokter Arya. Oh, sama berarti. Saya kira saya aja yang nggak dengar Dokter Arya. Ya, Dok. Bayu? Dokter Bayu? Ya, sekarang Sudah baru terdengar, kedengaran Dokter? suaranya. Dengaran ya? Oke. Dipersilakan dokter untuk menjawab. Oh iya. Jadi kita kan bicara COVID. Nah, bicara COVID ini sebelum dia terkonfirmasi, Dokter Alit ya, sebelum terkonfirmasi dengan pemeriksaan PCR seperti Dokter Gede bilang tadi, dengan PCR ya, jadi bukan rapid, bukan yang lain-lain, maka karakteristik pasien dibedakan menjadi 3, OTG, ODP, dan PDP. Nah, itu tergantung dari gejala dan keluhannya. Kalau OTG itu orang yang tidak ada keluhan namun memiliki riwayat kontak dengan penderita positif atau datang dari wilayah wabah. Misalnya PMI. Itu adalah orang yang OTG kalau tidak ada gejala karena datang dari wilayah wabah. Sementara kalau petugas medis kita termasuk OTG mereka. Sekarang OTG-nya tergantung apakah dia risiko ringan atau risiko high risk, risiko tinggi, tergantung APD yang mereka gunakan. Nah, kemudian kalau ada gejala ringan itu ODP, kalau gejala lebih berat PDP. Nah, PDP inilah yang harus dirawat inap, terserah dia nanti positif maupun tidak daripada COVID. Nah, nanti kalau sudah dicek COVID-nya, kalau positif swab atau PCR, klasifikasi mereka hanya jadi 2, yaitu pasien yang OTG dan pasien yang dengan gejala. Dengan gejala ya tergantung apakah menggunakan PDPI, misalnya gejala paru kritis atau gejala ringan. Nah, OTG kembali lagi pasien yang swabnya positif, PCR, atau yang negatif yang tanpa gejala. ODP dan PDP akan hilang saat dia sudah saat mereka sudah terkonfirmasi positif. Kira-kira Dokter Alit bagaimana? Bisa ditangkap atau masih membingungkan? Enggak, sudah clear. Clear Baik, ya? makasih Dokter Arya. Ya, oke. Oh ya, Bro. Maaf. Ya. Mahasiswa. Besok cari sinyal yang kencang ya. Ya, oke, siap. Ini sinyalnya cukup kencang, ini cuman ya kurang tahu juga ya, mungkin banyak yang pakai aja kali. Tapi jawaban saya jelas ya. Nah, suaranya putus-putus, gambarnya pecah. Oke deh kalau gitu. Ya besok diperbaiki. Ya, makasih. Silakan Dokter Bayu. Iya dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Dokter Surya sebagai organizer, saya minta tolong itu ada 2 penanya dari mahasiswa, Mutawakil Ilham dan Lilianza. Mungkin bisa di-unmute, diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke. Dari siapa tadi? Mutawakil Ilham dan Lilianza. Oke, silakan Ilham. Ilham dulu atau Liansa dulu? Ya, Ilham dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Dok. Mohon maaf sebelumnya, tapi saya ingin bertanya mengenai penyebaran virus corona ini. Dia, maksudnya dia gimana ya?
Nah, Dok, jadi misalnya dia nempel sama suatu benda, itu berapa lama durasi mereka kayak hidupnya, Dok ya? Soalnya saya agak parno jadi buat megang-megang benda di luar itu jadinya sekarang, Dok. Sekian dari saya, terima kasih, Dok. Oke. Halo. Baik, Ilham. Sudah selesai Ya, Dok. bertanya? Sudah. Sekian dari saya, Dok. Terima kasih. Oke. Baik, untuk Dok, kita ke pertanyaan kedua ya, ke Lilianza, silakan. Silakan, Liansa. Baik, Lilianza sudah bisa dengar? Mikrofonnya masih di, ya. Oke, sudah dokter. Oke, silakan Lilianza. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai beberapa hal. Yang pertama, menurut dari yang saya dengar, sering terjadi misdiagnose pada hasil pemeriksaan rapid test dengan hasil negatif. Tetapi setelah dilakukan swab test, didapatkan dengan hasil positif. Nah, di sini pertanyaan saya, mengapa bisa terjadi hal seperti tersebut? Lalu apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk mendiagnosis COVID-19 itu dengan swab test atau bagaimana dokter? Nah, kedua, kalau tidak salah ingat, pada suatu webinar itu dikatakan bahwa seorang pasien COVID-19 itu bisa saja memiliki gejala seperti dengue fever. Yang seringkali pasien tersebut didiagnosis dengan dengue fever awalnya, namun setelah dirawat tidak menunjukkan kondisi perbaikan. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan COVID-19, lalu didapatkan pasien dengan hasil positif. Nah, untuk itu bagaimana kita dapat membedakan apakah pasien tersebut memang mengalami dengue fever atau justru COVID-19 ya, Dok? Nah, terima kasih dokter. Mohon dikoreksi apabila terdapat kesalahan ya, Dok. Oke, terima kasih Lilianza. Itu sudah ada 3 pertanyaan. Ada Dokter Nia ya di sini ya. Iya, selamat siang Dokter Nia, selamat bergabung. Mungkin Dokter Nia juga ada pertanyaan, Niki Dokter Surya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Oke. Bisa dijawab? Jawab dulu, Dok? Atau kita berikan kesempatan ke dokternya dulu? Mungkin dua-dua pertanyaan dulu ya kalau saya. 2 pertanyaan. Nggih. Baik, mungkin bisa kita pending dulu dokternya. Nggih, silahkan dokter, pertanyaan pertama mengenai penyebaran berapa lama di benda-benda yang mati, dokter. Silahkan dokter Arya. Ya, kalau sekarang kan masih ada debat ya antara droplet dengan airborne. Jadi kalau airborne disebutkan dia hanya bertahan tidak sampai 3 jam ya di udara daripada COVID ini. Namun kalau dia dropletnya menyentuh pada benda-benda keras seperti logam, kemudian plastik, kayu, itu bisa sampai 3 hari katanya. Sehingga memang kalau program disinfektan itu menurut kami ya di bidang tim COVID ini lebih bagus kalau bisa selektif pada benda-benda yang sering kita pegang. Gagang pintu di ATM misalnya, atau pintu gerbang di pasar misalnya, atau di lift. Ketimbang seperti sekarang ada program penyemprotan di sepanjang jalan misalnya. Mungkin itu ada manfaat tapi sangat kecil, efektivitasnya kurang. Namun kalau selektif di bangunan-bangunan yang cukup banyak kasus di rumah sakit, tempat karantina, atau di sekitarnya, di pagarnya atau di pintu masuk itu yang terbuat dari logam, kayu, atau berbahan fiberglass dan lain-lain. Nah, itu lebih efektif. Sehingga memang
kembali lagi kita tidak pernah bisa memastikan di mana droplet itu ada. Sehingga yang pasti kita bisa lakukan adalah tidak menyentuh dan kemudian tidak mengusapkan tangan ke wajah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Bayu. Iya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin pertanyaan yang kedua, sering terjadi misdiagnosis antara rapid testnya negatif, kemudian dihasilkan swab yang positif. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian penunjang yang benar itu bagaimana dok? Swab, napi penunjang yang lain. Iya dokter, ini pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ingin konfirmasi dulu suara saya cukup jelas ya kedengaran ya untuk jawaban. Iya, Jelas, dok. dokter. Jelas dok. Jelas. Oke, Jelas. yang pertanyaan berikutnya ini seperti ya, gimana? Iya Jelas, dokter, jelas. silahkan dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Iya. Ya, nanti mungkin Dokter Gede kalau ada yang mau ditambahkan boleh karena slide-nya tadi lengkap sekali. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau kita punya swab banyak ya, pemeriksaan PCR maksudnya, swab itu kan metode pengambilannya, sementara pemeriksaan PCR-nya adalah metode pemeriksaannya. Sebetulnya rapid kan tidak diperlukan, apalagi kemarin memang WHO juga mengeluarkan rilis rapid ini hati-hati sekali menggunakan karena justru lebih banyak menimbulkan masalah baru yaitu stigma dan kesalahan persepsi. Jadi justru swab lah yang kita betul-betul gunakan sebagai dasar diagnosis. Kemudian kenapa kita melakukan pemeriksaan rapid? Itu sekali lagi karena keterbatasan swab pemeriksaan PCR ini. Walaupun di beberapa daerah sudah mulai memikirkan modifikasi pemeriksaan PCR TB menjadi PCR COVID, hanya mengganti suatu komponen di dalamnya. Cuman itu sekali lagi kita semua tidak terbiasa menghadapi wabah dan tidak memiliki gerakan yang taktis cepat ya, selalu tergagap dan kemudian banyak koordinasi, birokrasi, demikian. Nah sehingga rapid itu kita lakukan tujuannya apa? Untuk menjaring yang memiliki kemungkinan tertular COVID. Jadi kita jaring mereka yang menghasilkan antibodi terhadap corona dan belum tentu antibodi itu adalah antibodi terhadap COVID-19. Namun untuk semua jenis corona yang jumlahnya saat ini diidentifikasi ada termasuk MERS, termasuk SARS itu plus 6 atau 7 lagi subtype yang lain yang kemudian bisa memberi nilai antibodi positif. Jadi oleh karena itu setiap rapid yang positif antibodi itu harus dilanjutkan dengan swab. Nah itulah cara menjaringnya. Jadi misalnya kayak di Bondalam kemarin diperiksa semua orang rapidnya di situ, yang positif ada sekitar 50, kemudian dicek swabnya ketemunya kurang lebih 15 sampai 18 orang kemudian positif. Jadi sisanya negatif, 2 kali negatif kemudian mereka dipulangkan. Yang positif ini dilanjutkan pemeriksaan ulang agar didapatkan swab negatif 2 kali. Bahkan tadi adik sendiri sudah nyinggung juga, ternyata dia juga ada cross reaction dengan dengue. Ya kita tidak bisa memahami betul, mungkin ahli virologi tahu kenapa kok bisa menghasilkan cross reaksi antibodi yang mungkin mirip saja sama-sama virus dan memberikan infeksi akut. Ya sama saja kemungkinan antibodi yang dihasilkannya seperti itu, namun setelah dicek ya beda strain, beda virus. Gitu. Jadi rapid ini sekali lagi jangan digunakan sebagai dasar diagnosis. Positif belum tentu positif, bahkan kalau negatif belum tentu negatif karena bisa saja dia belum pada masa pembentukan antibodi. Sehingga perlu diulang lagi. Jadi tetap diagnosis pasiennya adalah PCR dengan cara pengambilan sampel swab, bukan rapid. Mungkin itu Dr. Bayu. Iya dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu juga udah menjawab pertanyaan yang ketiga tadi dari Lilianza mengenai dengue fever, tidak ada perbaikan kemudian didapatkan hasil yang positif. Ya, sudah dijawab ya. Ya, tambahan ya Dr. Bayu, kebetulan kalau kita di kasus lokal belum bertemu yang seperti itu, walaupun kita banyak kemudian mengecek mereka yang DB, yang demam berdarah dan memiliki faktor risiko kontak. Sampai hari ini kebetulan semua negatif untuk COVID-nya.
Namun yang terjadi adalah beberapa kasus pneumonia yang tidak membaik setelah dicek di ruangan ternyata dia COVID sehingga dibawa ke ruang isolasi di Rumah Sakit Girimas. Jadi cross reaction dari dengue ke COVID antibody-nya belum kita jumpai di sini, namun kasus-kasus yang tidak terpikirkan yaitu pneumonia itu ada 2 dan kebetulan sekali berasal dari wilayah yang saat ini di lockdown ya, di PSBB itu. Jadi ternyata betul teori bahwa menggunakan kriteria daerah transmisi lokal itu cukup bagus, cukup kuat untuk kemudian membuat seseorang menjadi berisiko besar untuk mengalami COVID. Mungkin Dr. Gede bisa menambahkan dari yang ditulis tadi. Nggih. Saya kira sudah jelas penjelasan dari Dr. Arya, cuma saya mau tambahkan bahwa rapid ini ada gunanya juga. Jadi seseorang kalau rapidnya valid ya, tes rapidnya bagus, jadi kalau rapidnya reaktif, istilahnya bukan positif ya, kalau tes rapid ini, kalau dia reaktif artinya orang itu punya antibody. Jadi rapid test yang khusus untuk SARS ya, yang sudah divalidasi, bisa mengidentifikasi orang-orang yang punya kekebalan antibody ya. Cuma sampai sekarang mohon dikoreksi Dr. Raya, apakah sudah ada penelitian yang mengkonfirmasi walaupun dia memiliki antibody, apakah antibodinya ini kemudian bisa menetralisir atau neutralizing antibody ataukah hanya binding saja. Jadi hanya produksi tapi tidak mampu melindungi ya. Jadi harapan kita terbentuk neutralizing antibody. Jadi orang-orang yang punya antibody Mohon terhadap izin Dr. Surya, suaranya terputus. Halo, ya. Bagaimana? Masih terputus atau sudah jelas? Sudah jelas? Kalau saya cukup jelas mendengarnya. Oh, Jelas, oke. Dok. Oke. Jelas, dari saya jelas. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, Ya. silakan, sudah. Ya, jadi orang-orang yang memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV ini bisa dijadikan donor untuk terapi plasma, namanya plasma konvalesen ya. Jadi saya kira itu gunanya untuk mengidentifikasi orang yang punya antibodi terhadap SARS-CoV itu dengan asumsi bahwa dia kebal ya. Kemudian juga bisa mengetahui angka paparan di satu daerah ya. Jadi jika banyak orang yang di satu daerah yang hasil tes rapidnya reaktif, kemungkinan di daerah itu sebenarnya bisa dibandingkan dengan hasil PCR ya. Jadi kita bisa tahu dengan akurat bahwa daerah itu sebenarnya paparannya cukup tinggi gitu. Saya kira begitu, mohon koreksinya Dr. Arya. Terima kasih. Ya, saya setuju ya dengan Dr. Gede. Jadi kalau untuk diagnosis memang pemeriksaan rapid tidak kita gunakan, hanya untuk kemudian mengidentifikasi atau membuat screening penapisan ya untuk kelompok yang dianggap berisiko populasi. Namun kalau untuk melihat kekebalan, ya betul tadi disampaikan bahwa pada pasien-pasien yang sudah imun, dia setelah dicek akan terbentuk imunoglobulin G, bahkan sampai kurang lebih 6 bulan. Nah, mereka inilah yang sudah terbentuk imunoglobulin G, kemudian 1 bulan pasca infeksi itu boleh menyumbangkan plasmanya untuk terapi plasma konvalesen, karena sampai kurang lebih di bawah 6 bulan itu masih dianggap kaya antibody, tapi setelah itu dia akan hilang. Jadi saya setuju dengan Dr. Gede bahwa monitoring rapid test untuk antibody itu bermanfaat untuk melihat sudah Mohon maaf, Dr. Arya terputus-putus, Dok. terbentuk kekebalan seseorang dan kemudian dari sana memiliki kemudian implikasi atau bagaimana sekarang? Jelas? Oke, sudah jelas, Dokter. Masih putus ya? Sudah jelas. Silahkan dilanjutkan, Dokter. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke. Ya. Ya, jadi saya ulangi
dengan agak cepat. Saya setuju dengan Dokter Gede bahwa rapid test untuk melihat antibodi itu bermanfaat untuk melihat sistem kekebalan atau kesembuhan seorang pasien. Tapi bukan sekali lagi untuk diagnostik. Untuk diagnostik, rapid test hanya untuk dilakukan sebagai upaya screening untuk penapisan populasi yang dianggap berisiko dan kemudian dilanjutkan ke swab. Namun bagi mereka yang sudah mengalami masa penyembuhan, adanya terbentuk antibodi ini, terutama imunoglobulin G ini merupakan suatu petanda dia kebal imun, sehingga untuk selanjutnya 30 hari pasca infeksi boleh mendonorkan plasma darahnya untuk terapi plasma konvalesen, treatment seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sudah jelas ya kedengaran ya? Jelas, Dok. Jelas ya. Jadi sekali lagi untuk mengukur kekebalan seseorang, rapid antibody ini penting, tetapi tidak untuk diagnosis. Nah, kemudian jenis antibody yang dihasilkan ya memang dia mirip dengan antibody pada hepatitis A atau pada hepatitis A atau demam berdarah dengue yang sifatnya tidak menahun atau tidak seumur hidup seperti varicella, dia berbeda. Namun dia akan memiliki kekebalan sekitar 6 bulan. Sehingga seandainya ada mutasi baru dari COVID atau SARS ini, dia tidak akan memiliki kekebalan. Sehingga dia memang bukan sebagai neutralizing, namun hanya sebagai binding untuk mencegah terjadinya kompleks antigen antibody untuk masa waktu tertentu. Jadi jawabannya adalah memang rapid itu bisa digunakan untuk pemeriksaan antibody pada status imunitas, namun tidak untuk diagnosis. Jelas ya, Dokter Bayu ya? Iya, Dokter. Ya. Ya, mungkin kita lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya berikan kesempatan bagi Dokter Nia. Mungkin Dokter Surya bisa dibantu. Ya, pertanyaannya dari Dokter Nia, bagaimana? Halo, bisa didengar suara saya? Iya, Dokter. Dari Dokter Nia, bagaimana tata laksana pasien OTG WNA yang mengalami vulnus apertum? Apakah ada APD selain masker dan sarung tangan steril saat melakukan tindakan hekting? Ya, kemudian pertanyaan kedua, jika pasien tidak mau minum obat ukuran besar, sedangkan pasien ODP dengan demam, apa pilihan tata laksananya? Terima kasih. Oke, sudah bisa dicatat, Dr. Bayu? Oke. Mungkin kita lanjut dulu. Ini wonten pertanyaan sepertinya dari Dokter Budiawan. Dokter Budiawan sepertinya mau bertanya ya. Di chat Niki. Iya, Dr. Budiawan. Ya, Silakan, halo. Dr. Budiawan. Jelas ya? Oke. Jelas. Oke, Dokter. Oke. Baik, mohon maaf ini barangkali saya ingin sedikit tentang virus ini ya, tentang karakteristik virus. Kalau tidak salah dulu ketika masih mahasiswa waktu itu mendapat kuliah biokimia ya, Prof. Bagiade kalau tidak salah, almarhum, barangkali sejawat juga sempat diberi kuliah oleh beliau. Ada satu yang saya ingat, beliau mengatakan bahwa virus ini adalah makhluk setengah dewa gitu. Artinya dikatakan benda mati bukan, benda hidup juga bukan gitu. Dan itu disebabkan salah satunya karena materi genetik dari virus itu kan RNA ya, dia bukan DNA, jadi satu untai saja. Jadi oleh sebab itu saya sepakat bahwa PCR adalah gold standar untuk menentukan. Begitu ketemu polimerase, enzim polimerase, maka pasti sudah ada RNA, ada virus di situ. Nah, artinya bahwa apakah virus ini benar-benar bisa dikatakan mati ya? Karena begini, kan ada beberapa seperti tadi pertanyaan Iqbal. Siapa namanya mahasiswa kita? Ilham. Tentang Ilham. di benda ini sedikit 3 jam, di plastik bisa 3 hari dan seterusnya.
apakah betul-betul kita bisa vonis virus itu mati ya? Kalau kita ingat kuliah itu, maka sesungguhnya virus adalah makhluk yang abadi gitu. Dia tidak akan tidak akan pernah hilang dari muka bumi, karena kalau pernah tidak salah saya baca ada tentang Fir'aun gitu ya, yang sudah dimumi beberapa ribuan tahun, di virus masih ada virusnya itu gitu. Jadi artinya bagaimana sesungguhnya memahamkan bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai nanti kita meyakini bahwa virus hilang karena dia mati gitu. Sehingga ke depan barangkali ketika suatu saat situasi sudah kembali normal, kita pasti akan sudah pada kehidupan normal baru. Jangan sampai nanti ketika sudah yakin virus mati, maka PHBS dilonggarkan. Artinya jarang lagi cuci tangan, jarang lagi jaga jarak, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya ya virus masih ada. Apakah itu, bagaimana kira-kira opininya gitu tentang terkait itu? Atau mungkin saya juga bisa salah karena kuliahnya udah lama itu ya, udah lama banget, bahkan Prof. Adiade barangkali sudah pada frekuensi yang berbeda dengan kita, sehingga beliau pasti sekarang melihat bagaimana virus itu berkembang. Demikian kira-kira, mohon opininya terkait keabadian itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Budiawan. Mungkin kita lanjut dulu ke menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Dr. Nia, bagaimana tata laksana pasien OTG WNA yang mengalami flu-nus apertum? Apakah ada APD dan sarung tangan steril saat hekting itu dibutuhkan atau tidak? Oke, dokter, silakan untuk dijawab. Terima kasih, Dr. Bayu. Jadi pada pasien OTG ini artinya dia ada riwayat kontak erat, ya. Jadi kontak erat, namun tanpa gejala. Jadi selama menunggu hasil pemeriksaan, seharusnya segera dilakukan pemeriksaan swab dan PCR untuk mengkonfirmasi apakah pasien ini terinfeksi virus corona atau tidak. Tapi jika belum ada, maka dianggap bahwa pasien ini, ya kita anggap bahwa pasien ini memiliki terinfeksi oleh virus itu, ya, sehingga kita harus menggunakan APD lengkap, apalagi kalau pasiennya dengan flu-nus apertum misalnya. Jadi virus ini bisa berada setelah masuk saluran nafas, bisa beredar ke mana-mana ya, melalui aliran darah, bisa di feses juga dideteksi, juga bisa di darah. Ya. Jadi tetap kita harus menggunakan APD yang kalau untuk melakukan prosedur penjahitan atau hekting, maka disarankan memakai gaun proteksi, kemudian face shield atau kacamata, juga masker ya, kalau bisa masker N95, kemudian head cap dan juga penutup pelindung alas kaki ya, cover ya. Saya kira itu terbaik. Terima kasih. Oke, berarti bisa saya simpulkan mungkin minimal APD level 2 ya, Dok ya? Ya, betul. Oke. Untuk dokter Nia, kebetulan ini dokternya langsung PC saya. Apakah cukup dengan masker dan sarung tangan saja, dokter? Kalau misalkan dia bertemu seperti di klinik seperti itu? Saya sangat tidak menyarankan ya, karena risiko melakukan tindakan penjahitan apabila terjadi, kalau jarum kita tiba-tiba menusuk pembuluh darah, bisa terjadi percikan ini ya, jadi bisa kontak dengan cairan ya. Jadi harus standar kontak ya, precaution terhadap kontak ya, jadi harus pakai minimal baju hazmat, face shield gitu ya. Dan sebagainya Iya, level Dok. 2 gitu masih. Oke, berarti APD level 2 nih, Dok. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apabila ada orang dengan tidak mau minum obat yang berukuran besar, kemudian bagaimana dengan tata laksana demamnya? Mungkin dipersilakan jawab Dr. Arya atau Dr. Surya, saya persilakan. Mungkin lebih tepat Dr. Aryo ini menjawab, ahlinya. Oh, silakan Dr. Arya.
Dokter Arya, apa bisa mendengar suara saya? Koneksinya sepertinya. Halo, Dokter Arya? Oke, sepertinya masalah koneksi ya. Atau kita simpan dulu pertanyaannya sambil menunggu koneksinya Dokter Arya membaik. Saya buka tiga sesi penanya. Ini sesi terakhir, silahkan. Bagi ada yang mau bertanya untuk sesi terakhir, ini sepertinya di attendees ada Tarisa. Tarisa mau bertanya. Kepada Dr. Surya sebagai organizer. Ya, oke. Suara saya bisa kedengaran nggak ya? Oh iya, oke, sudah. Sudah, dokter. Oke, ya saya komen dulu untuk Dokter Nia ya. OTG itu harus diklarifikasi dulu apakah ini pasien yang OTG terkonfirmasi COVID-19, karena kalau pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala itu OTG juga namanya, tanpa gejala dia. Seperti Dokter Gede bilang tadi, carrier dia ya. Nah, itu harus dipastikan. Kalau dia misalnya OTG dengan swab yang positif, dia kan menggunakan APD level 3. Seperti pasien-pasien yang kita rawat dengan kemarin di operasi apendik, kemudian ada yang debri demang ya, yang kemarin lusa ini, yang sebelumnya apendik. Tetapi kalau OTG yang belum punya status terkonfirmasi swab positif, nah itu bisa dicek rapid dulu. Dan kemudian lakukan tracing berapa hari dia sudah ada di tempat kita, kalau dihitung dari masa dia datang dari wilayah wabah atau kontak dengan pasien positif. Katakanlah kalau dia datang dari luar negeri, dari Italia misalnya, di sini sudah selama 2 minggu atau lebih, kemudian dicek rapidnya negatif, nah itu kan bisa dikategorikan sebagai kasus non-COVID ya. Kita bisa membuat status pasien dulu. Nah kalau dia non-COVID, berarti kita hanya menggunakan APD level 1 untuk tindakan-tindakan medis biasa. Di slide mungkin sebentar saya bisa tunjukkan kategori APD dan di mana tempatnya mereka harus menggunakan itu. Nah itu yang bisa saya tambahkan untuk Dokter Nia. Ada baiknya kita melakukan mencari secepatnya status pasien, apakah dia sudah terkonfirmasi positif swab atau tidak. Kemudian bisa saat ini lakukan pemeriksaan rapid, karena rapid itu kegunaannya memang untuk diagnosis tidak, tapi untuk menyingkirkan kemungkinan bisa. Kalau tidak ada reaktif dia lebih dari 2 minggu di daerah kita, lebih 2 minggu dalam pemantauan atau karantina, kemudian di rapid negatif, pasti dia bukan COVID. Tapi kalau positif belum tentu COVID. Nah itu karakteristik daripada pemeriksaan tes antibody itu. Dokter Bayu jelas ya? Kedengaran Iya, ya? dokter. Iya, jelas, dokter. Iya. Iya. Oke, berarti kembali lagi ke OTG yang sudah terkonfirmasi atau belum terkonfirmasi, ya, dok? Iya. Oke, mungkin pertanyaan dokter Nia yang kedua, apabila ada orang yang tidak mau minum obat dengan ukuran yang besar, bagaimana dengan tata laksana demamnya, dok? Saya rasa harus kembali kepada dugaan kita pasien ini ODP ya? Iya, dokter. Jadi ODP itu artinya kan pasien dengan gejala ringan, kemudian belum memiliki status yang jelas apakah dia positif swab atau belum. Nah sekarang kita kan setiap pasien yang OTG dengan rapid positif, atau ODP dan PDP, tanpa rapid, dia bisa langsung dikerjakan swabnya karena ngirim ke Denpasar.
dan paling lambat keesokan harinya sudah ada hasil swab. Nah, itu untuk mempercepat menentukan status COVID mereka. Nah, persoalan minum obat, yaitu akal-akalan kita saja, strategi seorang dokter saja. Kalau misalnya tidak mau minum obat kapsul, misalnya kaplet atau tablet, ya bisa dijadikan puyer kah, atau sirup. Atau kalau demamnya tidak terlalu tinggi, misalnya cukup berikan obat-obat non-medikamentosa, apakah asupan cairan lebih banyak, kemudian kompres. Kan seperti itu aja. Menurut saya begitu. Mungkin Dokter Gede ada tambahan juga, silakan. Pas Dokter Arya sudah cukup saya. Iya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari Dr. Budiawan mengenai karakteristik virus. Nah, disebutkan bahwa virus adalah makhluk yang mirip setengah dewa karena memiliki materi genetik berupa RNA. Nah, yang ditakuti ini kemudiannya, apakah virus ini akan benar-benar mati atau tidak? Dan bagaimana dengan keberlanjutan mengenai PHBS-nya? Diminta opini mengenai hal tersebut. Silakan Dr. Arya. Ya, terima kasih Dokter Budiawan. Ini sudah masuk ke diskusi filsafat ini. Ini pertanyaan berat sekali ini ya. Tapi saya coba untuk menjawab. Jadi begini, waktu kita menangani kasus PDP pertama yang menjadi kemudian positif, itu kan saya sebut sebagai suatu kasus yang menonjol karena dia dirawat hampir 40 hari di ruang isolasi. Kenapa? Karena kita berusaha mencari hasil swab negatif 2 kali itu tidak dapat. Dia selalu positif. Bahkan sampai kurang lebih 12 kali pemeriksaan swab. Terdengar ya Dr. Bayu ya? Terdengar jelas, Dokter. Oke. Nah, oleh keadaan ini kami coba bertanya ke Prof. Wirawan. Kenapa kok positif terus? Nah, salah satu jawaban Prof. Wirawan itu cukup menarik, yaitu adalah bahwa kemungkinan swab itu mengambil badan virus yang sudah mati. Seperti Dr. Budiawan bilang tadi, itu betul. Begitu ada badannya yang terlacak oleh pemeriksaan PCR, dia akan secara kualitatif dianggap sebagai positif. Karena kualitatif dia, begitu ada hasil PCR yang positif, itu nilainya positif. Sehingga secara medis orang ini dianggap belum sembuh. Walaupun sudah klinisnya sangat baik. Nah, kemudian kedua, Dr. Wirawan menyarankan kalau mungkin ada pemeriksaan PCR kuantitatif, mungkin kita bisa menjadi patokan saat kuantitasnya menurun, ada asumsi atau ada prediksi bahwa infeksi ini sudah membaik, sudah menuju kesembuhan. Mirip seperti HBV DNA pada hepatitis B virus kan kita lihat kuantitatifnya, tidak hanya kualitatif, sebab kalau kualitatif selalu positif dia. Nah, demikian. Nah, itu artinya Dr. Budiawan tadi menanyakan, adakah virus yang mati? Itu ternyata memang ada yang mati. Kalau melihat jawaban Prof. Wirawan seperti itu, tetapi menurut kita, ya kita semua lah, tetapi rasanya kalau dia mati semua tidak. Walaupun katakanlah misalnya di logam 3 jam yang mati, tapi yang di udara, yang di mana-mana lagi, di tanah, di binatang itu jumlahnya masih banyak. Sehingga kadang-kadang dalam dunia epidemiologi kita kan mengenal apa yang dinamakan dengan outbreak. Sesuatu yang dianggap sudah tidak ada tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya virus itu walaupun suatu saat dia tidak kita ketemukan lagi, dia belum tentu mati. Dia mungkin berada atau bersembunyi di suatu tempat yang kemudian oleh gangguan ekologi, ya kita kan mengenal trias penyakit infeksi itu ya, host, agent, dan lingkungan. Nah, ada gangguan keseimbangan itu dia akan muncul lagi, entah dalam bentuknya yang orisinil atau dalam bentuknya yang mengalami mutasi. Jadi memang betul bahwa sebetulnya dia tidak betul-betul habis, lenyap semua, tapi ada mungkin yang mati. Seperti rabies misalnya. Rabies kita anggap bebas rabies, tapi suatu saat dia datang lagi. Oleh karena itu maka PHBS itu tidak boleh kendor. Menurut saya demikian, Dr. Bayu.
Oke, dokter. Terima kasih atas jawabannya. Untuk PCR kuantitatif yang seperti dokter jelaskan tadi itu apakah sama dengan viral load, dok ya? Nah, persis. Jadi kalau viral load yang kita gunakan pada pemeriksaan HBV DNA itu kan bisa melihat terapi kita yang kita berikan memberikan perbaikan kepada pasien apa tidak. Kalau kita hanya menggunakan kuantitatif kan seakan-akan pasien tidak pernah sembuh. Atau contoh lain yang lebih sederhana misalnya kita menggunakan kuantitas trombosit pada pasien DB. Kalau kita hanya menggunakan kualitatif bahwa trombosit masih di bawah normal, berarti kan pasien DB sebelum trombositnya normal kan kita anggap selalu sakit. Padahal kalau kuantitas, katakanlah hari ke-6 trombositnya 30, kemudian hari ke-7 dicek menjadi 80, itu kan kalau secara medis sembuh dia, secara kuantitas. Kita pulangkan pasiennya, walaupun masih di bawah nilai 150. Tapi kalau secara kualitatif dia kan tetap tidak normal. Dan itu membuat ada asumsi bahwa pasien ini belum sembuh, padahal secara medis dia sudah sembuh. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan nanti ke depan kuantitatif dibanding hanya menggunakan pemeriksaan kualitatif. Jadi pasien kita yang DP3 itu yang kemudian positif swab, Pak medis ya, PMI itu yang kerja di Italia, itu dirawat paling lama 37 hari. Padahal teman-temannya yang lain rata-rata 4-7 hari sudah pulang. Itu pentingnya untuk kuantitatif, Dr. Bayu. Iya, dokter. Mohon izin satu hal untuk didiskusikan, Dr. Bayu, soal yang Iya, tadi dokter. tentang virus ini. Saya juga jadi ingat ilmu dasar bahwa virus ini adalah mikroorganisme obligat intraseluler. Jadi dia harus berada di dalam sel inang. Dia tidak bisa berada di luar inangnya, ya. Jadi mengenai apa namanya virus yang dikeluarkan dari droplet orang yang terinfeksi, ya kalau secara teoritis seharusnya virus kita tahu envelope-nya itu atau kapsulnya itu terdiri dari membran lipid ya, lemak dan juga ada polisakarida. Nah, spike-nya itu protein dan dari penelitian disebutkan bahwa dia sangat mudah hancur bahkan oleh hanya sabun biasa gitu. Jadi setelah dia keluarkan dari inang, kalau dropletnya itu mengering, ada yang saya baca kalau dropletnya mengering maka ya virusnya otomatis hancur, lisis, bahkan juga dengan dicuci dengan sabun gitu. Dan untuk masalah yang kasus yang berulang-ulang tes positif itu kan apa tidak kemungkinan permasalahan ada di alat atau mesin pembaca PCR-nya itu, Dr. Arya. Maksud saya apakah tidak dicari seperti second opinion dari misalnya dikirim ke Balitbangkes, labnya Balitbangkes untuk mengkonfirmasi apakah cocok dengan hasil lab di Bali gitu. Itu menurut saya, Dr. Arya, bagaimana? Ya memang kalau kita mendapatkan hasil yang negatif atau positif itu kan kemungkinan penyebabnya bisa banyak ya, apakah pada pasien, apakah teknik pengambilan swab, atau pada alat pemeriksaan PCR yang digunakan, mesinnya, apakah pada transport. Jadi ada banyak rantai yang memang mungkin menjadi penyebab. Jadi saya rasa sarannya Dr. Gede itu sangat logis seandainya kondisi memungkinkan. Nah, saat ini hal-hal seperti ini menjadi bukan prioritas sepertinya seakan-akan karena kita pikiran dan tenaga kita betul-betul terkuras menghadapi gelombang pasien-pasien yang datang dengan rapid positif dan kemudian memenuhi ruang isolasi. Seakan-akan kita kemudian hanya mampu menunggu dan mengulang. Padahal kalau yang tadi diterapkan kan bisa saja misalnya banyak PCR sekarang sudah disebarkan di seluruh Indonesia. Untuk hal-hal yang sangat menarik ini kita kan bisa cek di tempat lain apakah hasilnya juga sama apa tidak. Saya rasa itu cukup penting untuk dipikirkan. Kemudian yang kedua, tentu akan kita bisa berpikir lebih besar ke arah sana apabila yang lain juga mengalami hal seperti itu, Dr. Gede.
Tapi persoalannya pasien-pasien yang lain kemudian dia mengikuti pola-pola yang cukup umum. Misalnya dia dirawat kurang lebih 4 sampai 7 hari atau paling lama 11 hari. Pada pemeriksaan pertama positif, kedua positif, kemudian rata-rata pemeriksaan ketiga dan keempat negatif. Itu diambil oleh petugas yang sama, dengan transport yang sama ke Denpasar dan alat yang sama di RSUP Sanglah. Nah, oleh karena itu kemudian pemikiran yang pertama tadi menjadi tidak begitu mendesak untuk direalisasikan. Kecuali kemudian kok semua pasien sampai hari lebih 2 minggu atau pemeriksaan lebih dari 6 kali masih positif terus semua, ya mungkin saja kita akan mencari solusi pemeriksaan di tempat lain. Nah, oleh karena itulah Prof. Irawan memberikan kemungkinan bisa saja badan sel yang mati terambil karena yang bersangkutan ini perokok, sehingga clearance atau cleansing oleh mukosa daripada saluran nafas pasien ini tidak cukup bagus dibandingkan pasien lain yang tidak merokok misalnya. Itu baru asumsi juga, belum bisa dipastikan. Demikian Dr. Gede. Oke, terima kasih Dr. Arya penjelasannya. Nih, mungkin saya ada satu pertanyaan, Dok. Untuk yang selama ini yang dilakukan di Buleleng itu, teknik swab-nya itu swab faring atau swab nasal gitu, Dok? Karena beberapa teman saya yang dilakukan swab, saya tanyakan apakah dilakukan swab nasal atau swab faring, mereka menjawab swab faring. Sedangkan yang pernah saya baca, untuk sensitivitas swab faring itu kan hanya 32% dari JAMA, jurnal JAMA. Nah, mungkin dokter bisa menanggapi. Kalau yang dikerjakan di sini keduanya. Keduanya nasal maupun faring ya. Walaupun kalau secara teoritis yang paling akurat kan BAL ya. Bronchoalveolar lavage. Itu ya itu akurasinya atau sensitivitasnya lebih dari 70-80%. Makanya kenapa seperti Dr. Gede bilang tadi diulang, kadang-kadang untuk menghindari adanya false negatif. Itu diulang. Yang digunakan di sini kemarin saya tanya teman-teman dari bagian sampling itu orofaring dan nasal. Diambil dia kedua-duanya. Berarti keduanya ya, Dok. Oke, mungkin untuk sesi yang terakhir itu ada 2 penanya, ada Tarisa dan Citra Ayu. Mohon untuk Dr. Surya dipersilahkan. Tarisa sudah, silakan di unmute. Silakan Dek Tarisa. Silakan Dek Tarisa, halo. Tarisa? Ya, Ada Iya, Dok. pertanyaan. Baik, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Dok. Kemarin saya sempat baca di salah satu platform berita bahwa ada salah satu pasien COVID yang mengalami nekrosis pada kakinya sehingga harus diamputasi sebagai akibat dari komplikasi dari COVID-19. Nah, Nika bagaimana bisa nih, Dok? Suksma, Dok. Oke, terima kasih Tarisa atas pertanyaannya. Kemudian penanya terakhir, Citra Ayu, silakan. Silakan Dek Citra. Halo. Ya. Halo, Om Swastiastu. Apa suara saya terdengar? Oke, sudah. Ya, baik. Oke, terima kasih Dok atas kesempatannya. Saya di sini izin bertanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rapid test ini kan merupakan suatu upaya screening awal. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah semua harus melakukan rapid test ini, Dok? Karena saya itu, papa saya sendiri itu sampai sekarang masih work from office atau tidak work from home sama sekali karena ada bekerja di perbankan seperti itu. Nah, di sini juga saya khawatir aja sih Dok karena di luar sana kan kita tidak tahu siapa saja yang positif atau tidak. Nah, di sini jadi tidak tahu papa saya ini termasuk orang yang beresiko atau tidak seperti itu. Nah, yang kedua saya ingin bertanya bagaimana pelaksanaan dari rapid test
yang dijalani di Bali ini? Apakah seorang harus ke rumah sakit seperti itu untuk mendapatkan rapid test ini atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Citra atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, Dok, ada pasien dengan COVID kemudian mengalami nekrosis di kakinya akibat dari komplikasi COVID-19 sehingga harus diamputasi. Bagaimana tanggapannya? Silakan Dr. Arya. Ya, memang seperti yang disampaikan Dokter Gede tadi bahwa site daripada infection virus ini adalah kan saluran nafas ya. Semua beta coronavirus itu sepengetahuan kita selama ini adalah saluran nafas. Jelas ya Dokter Bayu ya? Ya, Dokter, jelas. Nah, kemudian ditemukan dalam follow up ada gejala-gejala yang di luar daripada kelasiman ya, yang tidak lazim. Ada gejala kulit, kemudian ada gejala neurologi juga ada. Cuman saya memang belum sempat membaca sejauh itu. Dan yang disampaikan mahasiswi tadi, mungkin salah satu gejala yang tidak lazim, yang uncommon sign, yaitu adanya vaskulitis. Jadi pada beberapa kasus yang disebabkan karena virus, walaupun dia tidak banyak, adanya respon kompleks antigen antibodi itu dapat menyebabkan suatu keadaan vaskulitis pada mereka yang sudah memiliki kerentanan. Sehingga terjadilah kemudian trombosis pada pembuluh darah itu yang memerlukan tindakan amputasi. Sebab kalau tidak dia akan menstimulasi trombosis lain yang menyebabkan gangguan perfusi darah ke tempat-tempat yang lebih penting, misalnya ke jantung, kemudian ke otak maupun paru-paru. Jadi ini yang kita sebut dengan uncommon sign and symptom of COVID-19 yang kemudian menimbulkan suatu trombosis pada pembuluh darah. Kira-kira demikian Dr. Bayu. Berarti dapat saya simpulkan karena pada pasien ini mengalami vaskulitis, kemudian mengalami kerentanan trombosis, sehingga akan mengganggu aliran darah dan menyebabkan kematian jaringan, gitu. Ya, betul. Oke, kemudian pertanyaan kedua, untuk rapid test ini kan merupakan screening awal, Dok. Kemudian apakah semua harus melakukan? Karena salah satu ayah dari mahasiswi kita, dia kan work from office. Karena kita tidak tahu di luar sana siapa saja yang positif. Bagaimana tanggapannya, Dok? Apakah semuanya harus melakukan rapid test? Ya, jadi begini adik mahasiswi ya. Jadi kita memiliki dua pendekatan untuk melakukan suatu screening massal. Pertama, apakah di suatu tempat disebut sebagai transmisi lokal seperti di Desa Bondalam sekarang, itu tanpa melihat apakah yang bersangkutan pernah kontak dengan pengidap positif, dia akan secara general akan dilakukan masif screening test, yaitu rapid. Nah, kemudian yang kedua, cara kedua adalah harus di tracing. Kalau di luar daerah wabah, di luar daerah transmisi lokal, katakanlah di tempat kita di Kota Singaraja, untuk disarankan cek rapid itu adalah bagi mereka yang memiliki risiko kontak dengan pasien positif, misalnya nakes atau keluarga dari pasien terkonfirmasi itu sendiri, atau sanak keluarga lain atau tetangganya yang sempat kontak. Nah, kalau misalnya orang tua mahasiswi adik ini ada salah satu dari itu, silakan. Kalau tidak, secara prosedur protokol kesehatan pemerintah tidak akan dianjurkan karena tidak memenuhi kriteria tadi. Kecuali Singaraja saat ini dianggap transmisi lokal yang jumlahnya seperti di Bondalam. Besok mungkin akan di-share juga data-data yang terbaru seberapa proporsi dari kasus terkonfirmasi swab positif dari PMI, non PMI, dari desa transmisi lokal, begitu kelihatan di sana. Namun sekarang ada peluang bahwa kemauan mandiri itu boleh melakukan. Katakanlah di Prodias sekarang sudah tersedia pemeriksaan rapid. Bahkan di sana dibedakan antara IgM dengan IgG.
Yang selama ini dijadikan satu antibodi, sekarang antibodi IgM dengan antibodi IgG. Itu untuk membedakan ini infeksi akut apa infeksi yang sudah imun atau kebal. Di Denpasar, di Siloam juga sudah bisa dilakukan. Bahkan di Siloam itu tidak hanya rapid, tapi bisa juga pemeriksaan swab. Tapi tentu karena mandiri bayar sendiri. Tidak ditanggung oleh program protokol pemerintah. Demikian Dr. Bayu. Nggih, dokter, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Izin pertanyaan... menambahkan, Oh, nggih, silahkan. untuk cek daripada rapid test, memang di Singaraja, dokter, untuk Prodia Singaraja nih untuk ini dokter, pasien-pasien di rumah sakit yang memang ada indikasi, sedangkan untuk mandirinya bisa dilakukan di Prodia Denpasar. Nah, di rumah sakit Kertausada sudah wenten nih dok, rencananya. Kalau nggak salah hari Rabu dan Sabtu dengan minimal 5 orang tiap harinya, seperti itu. Kalau untuk rapid test yang dilakukan di Singaraja. Oh, Prodia belum berarti ya, Dr. Intan ya? Prodia Singaraja dan wenten dokter atas indikasi medis mantan. Kalau Prodia Denpasar ada, cuman harus mengambil panel medical check up. Oh iya. Oke. Mungkin saya mau menambahkan juga karena teman saya ada yang bekerja di KDH, dok. Ini rapid testnya bisa juga di KDH, tapi memang harus menghubungi kontak personnya. Ya, bayarnya sekitar 410.000. Iya, memang segituan. Iya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, rapid test ini kan merupakan bagaimana pelaksanaan dari rapid test di Bali? Apakah seseorang harus ke RS untuk dilakukan pemeriksaan? Mungkin di sini sudah jawab ya, dok. Mungkin dokter mau menambahkan lagi. Apa pertanyaan tadi, Dr. Bayu? Bagaimana pelaksanaan dari rapid test di Bali? Apakah seseorang harus ke RS untuk melakukan pemeriksaan? Ya, kalau protokol kesehatan sekarang memang kan ada dua. Pertama, mereka yang ODP, PDP itu dilakukan di rumah sakit, berhubungan nanti langsung dengan swab. Tapi kalau yang OTG kan dilakukan di mana pemerintah mengadakan karantina mandiri di hotel-hotel, di perumahan-perumahan yang sudah dipilih. Nah, sekarang kalau misalnya mandiri atau sukarela atau kemauan sendiri kan bisa ke tempat-tempat tadi itu, ke rumah sakit di Karya Dharma Husada, di Kertausada, atau Prodia Denpasar atau Siloam Denpasar. Nah, itu nanti langsung komunikasi antara mereka yang ingin dicek dengan pihak rumah sakit. Apakah ada sistem, katakanlah, diperiksa di rumahnya gitu ya, didatangi ke rumah, kan ada pelayanan seperti itu. Atau memang yang mau periksa harus datang ke rumah sakit. Karena yang jelas yang mau periksa harus menggunakan APD level 2 paling tidak ya. Iya, dokter. Untuk Prodia Denpasar, setahu saya karena ada salah satu juga sejawat SPV, tadi saya sempat lihat di lini masanya, itu biasa untuk Prodia Denpasar bisa dipanggil ke rumah, seperti itu. Oh iya, untuk lebih bagus pengecekan. lagi. Ya tinggal tambah biaya aja kali ya. Iya, mungkin, dok. Dokter Bayu, ini Iya. slide saya nampak nggak ya? Kelihatan nggak ya? Nggih, Niki yang sebentar, dokter. Niki yang lagi share slide. Sebentar. Dokter Surya Niki, dok. Oh, Bentar, saya ubah kalau dulu. punya saya bisa dilihatin nggak untuk menunjukkan Ya. APD saja? Silakan, Iya, silakan dokter. dokter. Sudah, dokter. Silakan, dokter, untuk ditunjukkan. Udah nampak nggak? Belum, dokter. Belum ya? Tadi sudah kelihatan tadi. Iya, dokter. Sudah kelihatan. Udah kelihatan? Iya. Sudah. Dok. Ya, saya rasa ini ya kalau bentar. Nah, ini level 1, jadi diberikan kepada tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan, tenaga kesehatan di rumah dan poli umum. Jadi saya rasa kalau misalnya dokter Mia bisa
tracing lebih cepat, apakah dia rapid negatif, maka nanti dia akan masuk ke level 1 ya. Tapi kalau ternyata dia swab positif, dia harus tetap level 3. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 2 pasien yang swab positif diambil tindakan di RSUD, yaitu yang pertama appendicitis, yang kedua debris demang. Cuman saya belum tahu follow up swabnya ya. Kemarin dia masuk ke diisolasi untuk pemeriksaan swab. Nah, kalau nanti dia positif, dia akan dilakukan tindakan karena dianggap indikasi medisnya kuat dengan level 3. Demikian. Mungkin itu ada tambahannya, Dr. Bayu. Oke, dokter, kalau misalkan pada daerah dengan red zone, apakah masih juga menggunakan level 1 pada pemeriksaan di triase awal atau poli umum? Daerah mana, Dr. Bayu? Red zone. Oh, red zone. Nah, sebetulnya dalam kondisi pandemi ini seharusnya setiap rumah sakit memiliki poliklinik dan UGD atau ruangan tersendiri untuk COVID. Tidak tergabung dengan UGD umum atau poliklinik umum. Kalau tidak salah, Rumah Sakit Bali Mandara sudah menerapkan. Dan petugasnya di situ sudah sejak awal seperti di ruang isolasi menggunakan level 3. Demikian. Nah, sekarang kalau kita di RSUD masih semi ini. Jadi, pasien di screening di depan UGD persis sebelum masuk ke ruang UGD. Kemudian petugas di sana memang menggunakan level 3. Nah, kalau kemudian dari pasien ada indikasi, salah satu, kemudian kan ada early warning system itu, atau dari checklist yang diberikan itu ada positif, dia langsung digiring ke ruang isolasi yang ada di UGD. Kemudian staf kita, baik dokter maupun perawat, kemudian menggunakan level 3 untuk masuk ke ruangan isolasi tersebut. Sementara baru begitu, jadi semi close ya, tidak seperti di Bali Mandara. Memang sejak awal pasien diarahkan ke poli atau UGD yang jadi satu untuk COVID. Demikian, Dokter Bayu. Makanya sebetulnya kalau di daerah kita sekarang ini harus menggunakan APD level 2 paling tidak, N95, kemudian penutup kepala, face shield atau goggle, kemudian menggunakan hazmat yang harus kita ganti saat pulang ke rumah. Iya, dokter. Mengingat juga pasien-pasien banyak yang ya mungkin kita tahu juga sendiri ya, dok ya. Ya, yang tidak mau jujur. Ya. Nah, kayak sekarang misalnya kita boleh menolak pasien dari Bondalam. Jadi dengan permintaan maaf, pasien dari Bondalam kalau ada keluhan tidak datang ke praktek dokter sore, ke bidan sore, tidak, tapi langsung ke UGD karena sebelum diperiksa dia harus cek rapid dulu untuk screening. Jadi boleh kita mengarahkan karena Bondalam termasuk daerah lockdown. Jadi tapi kalau di luar lockdown kita harus mau menerima, tapi hati-hati saja, harus tetap menggunakan minimal masker. Karena kan masih kita sepakati ini droplet ya. Demikian, Dokter Bayu. Oke, dokter. Terima kasih, dokter, atas masukannya. Kemudian sebelum kita mengakhiri, mungkin Dokter Surya ada pengumuman terkait besok untuk webinarnya. Oh ya, terima kasih Dr. Bayu. Kami dari tim Siaga COVID-19 bekerjasama dengan Dr. Arya Nugraha, SPPD, selaku Ketua Satgas COVID-ID Buleleng akan menyelenggarakan webinar dengan tema Pandemi COVID-19 di Buleleng, kapan dan bagaimana akan berakhir. Saya harapkan adik-adik mahasiswa juga bisa mengikuti ya, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang situasi terkini mengenai infeksi virus corona ini ya di daerah kita ya. Jadi saya sudah share di posternya, apa bisa dilihat? Apa sudah terlihat, Dr. Bayu? Iya, dokter, sudah terlihat. Oke, ya silakan diakses linknya. Dan linknya tidak terlihat, dokter. Oh ya, maaf, ini mungkin terpotong ya. Nanti kita kirimkan, kita share ke
grup mahasiswa. Oke, dokter. Mungkin sebagai tambahan, tadi Dokter Alit juga ingin memberikan masukan. Mungkin kepada Dokter Alit, saya persilakan. Oh, kenapa nggak Bayu aja menyampaikan? Iya, dokter. Saya Ya, boleh. persilakan ke dokter. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya mohon untuk tim COVID Undiksa. Astaga, aku jangan di Jadi untuk tim COVID Undiksa, terima kasih atas kinerjanya. Nah, ini kan ide kita awalnya adalah antara tim COVID dan juga Fakultas Kedokteran untuk acara besok. Dan juga karena Dr. Arya juga selaku Ketua Satgas di Provinsi Bali, jadi ada 3 ini instansi besok yang juga terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Nah, tadi saya mendapatkan informasi juga dari Dr. Bayu bahwa Bapak Bupati confirm hadir gitu ya. Nah, mohon terus dipastikan kalau beliau hadir, mohon agar beliau juga diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan pastikan tadi saya sudah japri Dr. Mestri pihak rektorat untuk memastikan dari pihak rektorat siapa yang hadir. Nanti kalau ada pihak rektorat yang hadir dari Undiksa diwakili oleh pihak rektorat. Jadi kalau Pak Rektor ataupun WR-WR diminta mewakili, diberikan kesempatan juga untuk memberikan sambutan. Jadi ada 2, dari Bupati dan juga dari Undiksa. Seandainya pihak rektorat tidak ada hadir, baru Bapak Dekan. Karena kalau 3 memberikan sambutan terlalu panjang nanti. Materi inti kita tidak tercapai. Karena kan waktunya saya kira seperti sekarang aja sangat menarik, diskusi kita 2 jam itu rasanya kurang. Jadi besok saya yakin akan lebih banyak lagi diskusinya, karena itu memang harapan kita di awalnya untuk bisa lebih memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, karena itu kalau pihak rektorat ada hadir, pihak rektorat memberikan sambutan, dan juga Bapak Bupati. Selanjutnya saya serahkan ke panitia nanti, itu saja mohon dipastikan. Baik, terima kasih. Silakan, Terima kasih, Dr. Bayu. Terima kasih Dr. Alit atas masukannya. Mungkin sekian kuliah umum kita untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang telah berkenan hadir, yang sudah berkenan untuk bertanya. Kemudian juga kepada pimpinan FK, Dr. Budiawan dan Dr. Alit Arsani, juga kepada Dr. Arya yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Jangan lupa untuk ikut webinar esok hari pada pukul 1 hingga pukul 3 sore. Masih juga bersama dengan Dr. Arya dan gugus COVID Undiksa. Baik, sebagai penutup saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Maaf ya, tadi nggak share video. Aku sambil jadi inem di rumah. Oke, dok.